Janganlah bersikap acuh tak acuh dengan maut. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, bagaimana seseorang tahu jika setelah sholat zuhur mereka akan hidup sampai asar? Terkadang, disebabkan oleh terputusnya peredaran darah secara tiba-tiba, seseorang menemui ajalnya. Kadang-kadang, orang yang nampak segar bugar meninggal secara tidak terduga. Wazir Muhammad Hasan Khan kembali setelah keluar untuk mencari udara segar, lalu menaiki tangga rumahnya dengan riang. Setelah beberapa langkah, dia merasa pusing, lalu duduk. Pelayannya bertanya, maukah saya bantu? Tetapi dia menjawab, tidak perlu. Kemudian, ia naik 2 atau 3 langkah lagi. Setelah itu, merasa pusing lagi, dan akhirnya meninggal. Demikian pula, Ghulam Muhyiddin, anggota Kotli, Kashmir, meninggal secara mendadak. Alhasil, kita tidak tahu kapan maut akan datang. Untuk itu, sangat penting agar tidak bersikap acuh tak acuh akan kematian. Memiliki rasa simpati terhadap agama adalah hal yang luar biasa, yang menganugerahkan kehormatan kepada seseorang yang sedang sakaratul maut. Dinyatakan dalam Al-Quran, Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya, goncangan as-sa'ah itu sesuatu yang sangat besar. Al-Hajj ayat 2. Kata as-sa'ah juga mengacu pada kiamat. Saya tidak menyangkal hal itu, tetapi di sini, sakaratul mautlah yang dimaksudkan. Karena kematian adalah saat di mana hubungan seseorang terputus sama sekali. Seseorang tiba-tiba terpisah dari segala hal yang ia cintai, inginkan, dan diliputi sejenis goncangan aneh, seolah-olah dia dicengkeram dari dalam. Oleh karena itu, keberuntungan yang paling menyeluruh bagi manusia adalah memikirkan kematian, dan tidak begitu gandrung pada dunia, sehingga ketika tiba saatnya untuk berpisah nanti, tidak akan menyebabkan ia menderita. Seorang penyair mengatakan sehubungan dengan dunia dan kenyamanannya, artinya, mereka semua berusaha membunuhmu. Terkadang mereka membunuhmu dengan kenyamanan, dan terkadang dengan perang. Al-Quran telah merangkum topik ini dalam ayat berikut, Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu adalah suatu ujian. Al-Anfal ayat ke-29. Dalam ayat ini, kata amwalukum, yakni kekayaanmu, mengacu pada istri juga. Karena wanita menutupi dirinya sendiri. Untuk itu, pada ayat di atas tidak disebutkan namanya secara eksplisit. Kata ini juga merujuk pada wanita, karena pria membelanjakan hartanya untuk membawa pulang seorang istri. Kata mal berasal dari ma'il, yakni cenderung atau menyukai sesuatu secara alami. Karena pria secara alami tertarik pada wanita, untuk itu kata mal juga merujuk pada wanita. Dalam hal ini, kata mal telah digunakan agar kesenangan lain yang lebih umum tidak dikecualikan. Sebaliknya, dalam ayat ini, jika yang digunakan hanya kata nisa atau wanita, maka pernyataan tersebut hanya merujuk pada 2 hal, yakni istri dan anak. Selain itu, jika kesenangan manusia lainnya disebutkan satu persatu, maka tidak akan ada habisnya, bahkan sampai habisnya lembaran halaman. Oleh karena itu, mal atau kekayaan mengacu pada kullama yamilu ilaihil qalb, segala sesuatu yang kepadanya hati condong. Dalam hal ini, anak-anak disebutkan karena manusia menganggap anak sebagai buah hati dan pewarisnya. Singkatnya, Allah Ta'ala dan kesenangan duniawi manusia adalah 2 hal yang saling bertentangan satu sama lain. Keduanya tidak bisa hidup berdampingan sekaligus.